Yo, hai hai hai. Welcome back again. Video kali ini gue mau ngebahas indikator yang terlupakan mungkin sama trader gitu ya. Karena banyak sekali indikator-indikator yang baru gitu yang di-create sama programmer gitu ya, baik itu di MT4 ataupun di TradingView di PenScript gitu. Jadi banyak banget algo trading yang di-create deket-deket sekarang gitu ya, yang ngebikin apa namanya indikator bawaan ini dilupain sama trader atau jarang banget dipakai. Jadi apa namanya, sebelum dimulai ya jangan lupa di subscribe buat yang baru dapat video ini, kemudian di like untuk videonya jika ini ngasih manfaat gitu atau nambah informasi buat kalian, add value buat kalian gitu ya, nambah value di kalian secara tradingnya gitu. Sama gue lupa, jangan lupa nyalain loncengnya. Jadi setiap kali gue bikin video baru kalian tahu gitu ya. Langsung aja, indikator yang dilupain sama market atau sama trader sekarang itu namanya adalah alligator dari Bill William. Dia itu sepaket sama Bollinger Band dan teman-temannya. Tapi yaitu tadi, indikator ini sangat banget dilupain sama trader. Kenapa Om dilupain? Ya gue jarang banget ketemu trader yang ngomongin gue pakai indikator alligator nih untuk trading. Nah, sebenarnya sih alligator itu kayak gimana sih? Gitu. Indikator alligator ini sama-sama OR ya belakangnya, jadi agak agak lucu. Alligator ini sebenarnya itu simple trading dengan 3 EMA gitu. Cuma settingannya kalau di MT4 itu kelihatan dia itu pakai linear weight gitu ya. Jadi beban yang apa, berat yang disamakan gitu atau dibikin apalah ya, bahasa Indonesianya gue lupa. Dan untuk apa namanya, untuk metodenya itu sendiri dia ngambil nilai tengah gitu. Kalau misalnya nggak percaya kita tambahin EMA ya, kita masukin satu EMA, terus EMA-nya kita geser jadi misalnya 13. Nah, agak kelihatan beda nih ya. Ini sebenarnya EMA 13 nih, cuma settingannya beda nih ya. Ini EMA yang warnanya kuning kali ya biar beda sendiri gitu. Ini pakai setting EMA nih, gue kasih warna orange. Nah, ini EMA 13 dan ini juga 13 sebenarnya. Cuma settingannya itu dibuat dia itu linear weight metodenya. Dan tiga lain ini juga sama. Sebenarnya EMA alligator ini di sini kelihatan nih 3, 13, 8 sama 5 untuk nentuin ininya, nilai dari si alligatornya ini, alligator line. Secara teori kalian bisa baca alligator indikator ini kayak gimana. Cuma untuk trade-nya ini sangat bermanfaat banget buat scalping ya. Pokoknya apa namanya, diikutin aja rules-nya ya. Kapanpun kalian nemu rules yang gue sebutin di video ini, diikutin. Kemudian yang perlu kalian garis bawahi adalah gimana setting atau ngatur money manajemennya. Karena di sini kita nggak pakai fix take profit. Kita hanya butuh nentuin fix dari stop loss ketika entry kita ke trigger. Ya, aturannya gitu. Untuk apa namanya, untuk tax ambil profitnya, take profitnya itu nggak ada ketentuan. Kalian bisa running sejauh-jauhnya, biarin sampai nutup gitu ya. Atau kalian mau pakai fix gitu. Cuma kalau kalian pakai fix take profit gitu ya, misalnya SL-nya 20 pips, TP-nya 40 pips. Itu bisa running gitu, tapi akan sangat sayang banget ketika trade-nya itu contohnya runningnya kayak gini nih. Gitu. Dia dia running setinggi-tingginya dari bawah sini gitu ya sampai ke sini. Kalau misalnya kalian ngambil cuma 40 pips, sayang banget gitu, ya kan? Di sini indikatornya kelihatan banget ngasih tahu kalau trennya itu masih jalan aja gitu, masih ngegas aja. Jadi
Sayang banget kalau misalnya trade-nya itu kalian harus keluar cuma di 40 pips, padahal dia running sampai misalnya 80 pips. Ini contohnya kita ambil dari GU ya. Nah, di sini gue akan kasih tahu setup entry-nya. Jadi kalian nggak butuh apa-apapun, nggak butuh indikator lain, kalian nggak butuh konfirmasi apapun. Seperti biasa, gue hanya ngasih pendekatan sederhana gimana ngatur entry-nya supaya apa namanya teman-teman tuh bisa bisa ngerti kapan harus entry dan di mana harus menentuin stop loss dan take profitnya itu dihitungnya seperti apa gitu ya. Jadi dipahami benar-benar gimana entry-nya, kapan waktu entry-nya, SL-nya harus ditaruh di mana gitu ya. Gua tekanin lagi, SL-nya harus ditaruh di mana. Kemudian take profit di sini untuk indikator ini karena ini adalah untuk scalpingan gitu ya atau bisa dibilang follow trend gitu. Maka gue saranin take profitnya itu nggak usah pakai uh, fix target gitu ya, fix target. Karena akan sangat sayang banget, pokoknya gue bilang sayang banget kalau misalnya kalian harus harus ngambil cuma 20 pips, kalian harus ngambil 30 pips gitu. Karena SL-nya kalian 10 pips gitu ya. TP-nya 1:2 misalnya, kalian ngambil 20 pips. Sedangkan marketnya running sampai 50 pips, itu sayang banget kalau dilewatin gitu ya. Jadi saran gue adalah ketika trade ini running gitu ya, settingannya kayak gini. Rules-nya ketika entry buy gitu ya, perhatiin baik-baik, perhatiin baik-baik. Untuk posisi buy, kalian itu hanya butuh candle yang bisa breakout di atas EMA biru ini. EMA biru, garis aligator warna biru ini ya. Kalian harus harus bisa harus nunggu candle yang breakout dan gantung di atas dari uh, line aligator warna biru ini. Candlenya yang ini. Sorry. Ya, candlenya yang ini. Ya, candlenya yang itu, candlenya. Untuk bisa masuk gitu ya. Untuk bisa masuk posisinya. Jadi, gini pasangnya. Gua putar ulang. Gua cut di sini, ya kan. Ini untuk ngambil contoh posisi buy. Ketika trade-nya belum ada candle yang nge-breakout di atas aligator warna biru gitu, dan rules-nya ketika buy gitu ya, harus ada candle yang nutup di atas aligator line warna biru. Oke, sorry, kekencengan. Maksudnya, sorry, gue mau ngasih tahu rules-nya, ya. Gue mau ngasih rules-nya, jadi gue gerakin candle satu persatu. Nah, disinilah kita entry buy. SL-nya di mana sih Om? SL-nya adalah satu candle. SL-nya itu satu candle yang berada di apa namanya di aligator warna hijau gitu ya. Yang ini EMA 5, ini EMA 5 gitu kalau nggak salah. Ini yang tengah itu kalau misalnya pakai EMA ya, triple EMA ini yang 8. Ini 5, ini 8, ini 13. Jadi EMA-nya SL-nya kalian taruh di sini. Untuk take profitnya kita nggak pakai yang namanya fix profit. Jadi biarin trade-nya running. Rules-nya untuk exit adalah ketika market bisa nutup di bawah, misalnya kita lagi ambil posisi buy nih ya contohnya. Ini kita biarin jalan terus ya, kita biarin jalan terus sampai dengan kondisi SL-nya kita ketemu. Exit-nya kita ketemu. Oke, kita jalanin lagi satu persatu. Nah, disinilah kita exit. Disinilah kita exit. Ya, disinilah kita exit. Candle yang menutup di bawah dari aligator warna hijau. Disinilah kita exit untuk posisi buy-nya kita. Gitu ya. Dan di sini posisinya kita resikoin 20 pips dan kita dapat sekitaran 70 pips. Di sini udah kita dapat
risk reward rasio 1:3. Sekarang kita cari posisi sell-nya ya. Sekarang kita cari posisi sell-nya. Ini untuk contoh posisi buy, dan disarankan berdasarkan apa yang gua pernah lakukan untuk menggunakan alligator ini, jangan re-entry ya. Jangan re-entry. Kalian hanya buka posisi buy atau sell ketika ada breakout dari dari alligator line warna biru ini ya. Kalau misalnya kalian mau re-entry, gunakan analisa atau decision yang lain gitu ketika kalian bicara re-entry gitu. Karena gue nggak nyaranin untuk re-entry. Biasanya ngeflip kalau di alligator karena kita bicara EMA dengan period yang kecil gitu. Jadi bisa jadi itu false breakout gitu, atau sebenarnya udah waktunya reverse gitu dari trend yang terjadi di time frame yang lebih kecil gitu ya. Kita ambil posisi sell sekarang. SL-nya di mana? Sama. SL-nya adalah candle yang ngegantung atau candle yang berada terdekat dari alligator line warna hijau. Untuk take profit kita kosongin, yang berarti kita udah pasang SL-nya. Ya, di sini patah ya. Di sini kita kena SL. Karena ya itu tadi ya, di sini masih kuat naik. Terus kita ambil contoh sell-nya karena kita udah ambil posisi buy. Ya, ini kelihatan sekali. Kita ambil sell di sini. SL-nya kita lagi-lagi taruh di high dari candle yang berada di alligator line warna hijau. Take profit kita kosongin. Kita biarin. Nah, di sini kita harus keluar posisinya ya. Karena ada candle yang nutup ya, ada candle yang nutup di alligator line warna hijau. Jadi trade ini anggaplah break even atau profit cuma berapa pips gitu ya. Oke, contoh lagi kita gerakin. Berarti ini kita skip ya, karena kita berhenti di sini untuk sell-nya. Kita nggak rugi, cuma BEP, kita cut profit gitu. Lanjut ya, kita ambil posisi buy karena ada candle yang nge-breakout ke atas dari alligator line warna biru. SL-nya di mana? SL-nya di candle yang nutup di bawah alligator line warna hijau. Kita samain di sini. Ya, kita samain di sini. Untuk take profitnya kita kosongin. Kita tes. Nah, di sini kita juga keluar lagi, ya. Di sini kita juga keluar lagi. Di sini kita keluar lagi. Jadi kita hanya dapat berapa pips doang gitu. Ini kita ngomongin scalping dan versi day trading, gitu ya. Jadi kita keluar di situ dan nggak ada re-entry, ya. Decisionnya di kalian, nggak ada re-entry kalau untuk aturan ini. Kita coba jalanin lagi, kita coba nyari tren yang lagi jalan gitu ya. Oke, di sini kita dapat ya entry sell-nya. Kalian lihat video ini aja, kalian pastiin gitu ya, kalian pelajari aturan entry-nya dan di mana kalian harus exit. Kemudian tinggal kita tes lagi terus ya. Oke, di sini kita juga keluar lagi ya. Di sini kita juga keluar lagi karena ada candle yang tembus di alligator line warna hijau karena kita posisi sell, dia tembus naik ke atas. Ya, kita exit. Karena kita scalping, kita nggak mau resikoin terlalu besar untuk posisi yang kita buka. Oke, dan kita buka posisi buy sekarang. Alligator line. Oke, misalnya kita taruh di sini ya karena agak bingung nih. Untuk TP-nya kita kosongin seperti biasa. Tes lagi, jalanin. Oke, terus dia naik. Oke, dan di sini kita keluar lagi. Kita coba tangkap posisi trade yang running cukup banyak gitu ya. Kita coba cari.
Di sini kita BEP terus gitu untuk posisinya. Oke, kita dikasih ya, kita ambil sell lagi. Oke. Salah. Pindah time frame. Pindah time frame, pindah pair. Sorry. Di sini ya terakhir ya, sorry. Jadi kita cut lagi. Ya, kita jalanin lagi satu persatu lagi. Apakah kita dikasih? No. Belum re-entry ya. Karena posisinya nggak ini, karena ini udah sebaliknya. Kita jalanin lagi. Oke, kita ambil posisi buy. SL-nya itu di sini karena yang kelihatan ya, dari alligator line warna hijau. Kita tembak naik ke atas. Take profitnya kita kosongin seperti biasa. Kita jalani tap 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 tap. Belum. Ini belum ya karena belum tutup di bawah. Kita jalanin lagi. Kita terus. Oke. Disinilah kita close. Ya, disinilah kita close. Kita dapat 1/2. Kita resikoin 77 pips, dapat 182 pips. Oke, ini contohnya. Jadi gue ulang, entry-nya adalah ketika apa namanya, EMA line yang warna biru ini ya, EMA line warna biru kemudian ditembus sama market dari bawah ke atas kayak gini ya. Disinilah kita akan buka posisi buy. Nah, untuk ketika posisi entry buy ini dibuka di sini, SL-nya itu berada di di posisi kayak gini. Ini anggaplah begini bentuknya, kemudian ini warna hijau. Ya. Ini dihapus nih, nggak perlu. Ya. SL-nya kita taruh di sini, di mana ada candle yang gantung ya, atau yang berada di alligator line warna hijau. Trade-nya biarin running sampai kemana aja, biarin sampai dengan untuk posisi exit-nya ketika kita running posisi buy, sampai dengan candle-nya itu nge-cross gitu ya, kayak gini. Ini lanjutan alligator line warna hijau ya. Sampai dengan ada candle yang bergerak nutup di bawah ini, jebret gitu. Disinilah kita keluar. Ya, ini adalah metode scalping menggunakan alligator dengan konfirmasi entry yang disederhanakan tanpa validasi apapun di luar dari indikator alligator ini. Ikuti rulesnya, kemudian gunakan money management yang baik, exit dengan aturan yang sudah dibuat, biarkan running posisinya sampai dengan exit rulesnya terpenuhi, dan jangan sekali-kali untuk di cut profit atau di cut loss gitu, karena ini akan berpengaruh sama nanti profit yang terakumulasi. Bisa diperhatiin, kalian bisa ngecek gitu ya, di sini kita nggak ada trade loss, ada trade loss satu karena ketika kita ikutin rulesnya ini ternyata marketnya langsung naik ke atas. Ini kita hanya loss di satu posisi aja, selebihnya kita dapat profit walaupun hanya sedikit. Sorry ini kegeser. Selebihnya kita dapat profit walaupun cuma sedikit ya. Kalian bisa terapin alligator ini dan rules untuk entry buy dan sell dari alligator ini di semua time frame, semua pair. Cuma
Balik lagi, silahkan di backtest, kalian baca logikanya ketika aturan entry-nya terpenuhi, aturan exit-nya terpenuhi, diulang-ulang lagi, dipahami lagi. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa di-like video ini kalau misalnya nambah value pengetahuan kalian di trading, eee, biar, profitnya bisa nambah, gitu ya. Jangan lupa di-subscribe juga buat teman-teman yang baru dapat video ini. Thank you.